Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, berkah, dan rahmatnya kita bisa berlanjutkan sesi pembelajaran kali ini teman-teman. Meski harus lewat video pembelajaran pada hari ini. Nah, jumpa lagi dengan saya, Ahmad Fadlullah, selaku guru bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, kita akan memahami beberapa hal nih, teman-teman. Nah, maka dari itu, teman-teman bisa menyiapkan diri, duduk dengan nyaman, terus menggunakan headset teman-teman bila perlu, dan mendengarkan informasi dari saya dengan seksama. Karena ini merupakan hal yang penting dan sangat urgent untuk kita pelajari secara bersama-sama gitu teman-teman. Untuk kedepannya teman-teman diharapkan bisa lebih fokus dan bisa mendengarkan video ini dengan baik. Dan pada video ini kita akan mempelajari tentang bahaya adiksi game online. Pasti banyak dari teman-teman yang mempertanyakan, emang gadget bisa menyebabkan adiksi? Nah, kenapa kok bisa sih gadget ini bisa menyebabkan adiksi atau kecanduan gitu teman-teman? Ya pasti ya ada surveinya dong, ada survei yang mendukung. Nah, menurut survei yang dilakukan Hotsuite bersama Wear Social, total populasi per Januari 2020 di Indonesia terdapat 272,1 juta jiwa total populasi dengan 175,4 juta jiwa merupakan pengguna internet. Sebanyak 90% perangkat yang terkoneksi internet dan sebanyak 59%, lebih dari 50% dimanfaatkan untuk bermain game online. Kemudian, melansir juga dari data yang dikeluarkan oleh Newzoo Global Games Market Report menunjukkan bahwa 2,3 miliar pengguna game online di dunia pada tahun 2018. Sebanyak 50% dari total pengguna online di dunia berasal dari kawasan Asia Pasifik, dan Indonesia menyumbang 82, juta jiwa. Banyak banget, itu angka yang sangat besar ya teman-teman. Kemudian diperkirakan sekitar 6,1% itu mengalami adiksi. Jadi dari sekitar 82 juta jiwa ini, 6,1%-nya mengalami adiksi game online. Pasti dari teman-teman juga banyak sih yang bertanya-tanya, kenapa sih kita perlu mengetahui kecanduan game atau adiksi terhadap game ini perlu untuk dipahami gitu, perlu untuk dipelajari. Karena ada banyak dampak ya teman-teman yang bisa diterima atau bisa dihadapi kita, yang bisa kita hadapi saat mengalami kecanduan terhadap game, terutama fokus kita adalah game online gitu. Saat kita mengalami kecanduan terhadap game online, pasti ada beberapa dampak yang kita alami. Yang pertama, sudah pasti adalah insomnia. Penyebab seseorang terindikasi insomnia adalah gaya hidup yang buruk. Jika seseorang memiliki obsesi terhadap game secara berlebihan, akan memiliki durasi waktu tidur yang cenderung lebih pendek nih teman-teman. Ditambah dengan kualitas tidur yang buruk, akan berujung pada insomnia gitu teman-teman. Jadi dengan saat seseorang itu mengalami obsesi berlebih terhadap game, maka seseorang tersebut akan cenderung kurang tidur, dan dengan kurangnya tidur tersebut kualitas tidurnya juga akan berkurang, dan saat jangka tidur yang lebih pendek dan kualitas tidur yang buruk, maka akan mengimbas kepada yang namanya insomnia atau gangguan tidur gitu teman-teman. Selanjutnya ada penurunan prestasi belajar gitu teman-teman. Banyak waktu yang digunakan dalam bermain game akan mempengaruhi prestasi teman-teman juga nih gitu. Jadi semakin banyak waktu yang kita spend untuk mempelajari, untuk bermain game online, maka waktu kita untuk berprestasi dan belajar akan semakin berkurang, dan banyak waktu yang akan terbuang sia-sia gitu teman-teman. Oke, dampak selanjutnya adalah depresi. Beberapa orang menggunakan game sebagai cara untuk melepaskan dan mengalihkan stres yang dialaminya. Namun, pada kenyataannya dari beberapa orang ya, bukan pada semua orang itu, dari beberapa orang tersebut, jika tidak bisa menang atau mendapatkan kesenangan dalam game tersebut, justru akan menambah stres yang dirasakan kayak gitu teman-teman. Ya,
Seumpama saya lagi pusing dengan mata pelajaran ini, saya bingung saat mengerjakan tugas mata pelajaran matematika gitu. Tapi pada saat mengerjakan tersebut saya berpikiran bahwa kayaknya saya dengan main game akan meredakan stres yang saya alami. Namun pada kenyataannya dengan saya bermain game online, saya kalah dan ujung-ujungnya akan menambahkan stres saya dan nantinya ditakutkan akan memunculkan yang namanya depresi. Kayak gitu, teman-teman. Oke, dampak selanjutnya adalah penurunan ketajaman penglihatan. Penggunaan gadget dalam jangka waktu yang lama ditambah dengan posisi penggunaan yang tidak baik seperti menggunakan gadget sambil tiduran, habis itu duduknya tidak tepat, tidak berhadapan langsung, tidak face to face dengan gadgetnya, itu juga akan menyebabkan penurunan ketajaman dalam penglihatan kita gitu, teman-teman. Dan ini juga akan menurunkan kinerja kita dalam kehidupan sehari-hari gitu, karena penglihatan kita yang berkurang, maka ada beberapa aspek yang pasti nantinya akan berkurang. Oke, dampak selanjutnya adalah lemahnya daya tahan tubuh. Adiksi terhadap game online seringkali berdampak bahkan membuat seseorang abai terhadap kegiatan sehari-harinya, seperti terlambat makan, kurang waktu tidur, dan kurang aktivitas fisik lainnya, sehingga berujung pada lemahnya daya tahan tubuh yang mengakibatkan rentannya orang tersebut untuk terkena penyakit lainnya kayak gitu. Jadi seseorang yang kecanduan game akan cenderung dia akan berfokus kepada gamenya, dan dia bahkan akan kurang dalam waktu istirahatnya gitu, teman-teman. Bahkan kalau seumpama dia sudah kurang dalam waktu istirahat, maka daya tubuhnya akan melemah, dan dengan daya tubuh yang melemah ini banyak virus-virus atau infeksi yang bakal terjadi terhadap dirinya sendiri, dan itu akan merugikan dirinya dan berujung pada sakit atau fisiknya menjadi lemah gitu. Kemudian dampak selanjutnya adalah pasti masuk ke dalam dampak keuangan atau segi finansial. Tidak sedikit orang yang rela merogoh kantong dengan cukup dalam hanya untuk mencari sebuah kepuasan dan jalan pintas dalam game online ini, yang mana dengan demikian akan berimbas pada faktor ekonominya sendiri. Banyak orang yang menghabiskan berpuluh-puluh juta, bahkan beratus-ratus juta hanya untuk game, dan itu tidak menunjang, bahkan harus mengorbankan kebutuhan-kebutuhan yang lain dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang lain gitu. Oke, setelah mengetahui beberapa hal tadi, dampak-dampak tadi, pasti banyak pertanyaan dari teman-teman juga. Terus cara menghindarinya gimana? Emang ada caranya? Kalau supaya makan, aku udah kecanduan dengan game, masa ada caranya sih? Nah, untuk menghindarinya nih teman-teman, atau menghilangkan kecanduan game online ini, bisa kita lakukan beberapa hal, terutama bagi kita yang masih remaja ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang berupa kecanduan game online ini. Yang pertama adalah attention switching atau pengalihan perhatian. Pengalihan perhatian ini seperti menggunakan waktu yang lebih efektif. Waktu yang digunakan untuk bermain game dipindahkan kepada kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti berolahraga atau bercengkrama dengan orang lain gitu, teman-teman. Semakin banyak kita bercengkrama dengan orang lain, semakin sedikit juga waktu kita yang akan digunakan untuk bermain game gitu. Nah, ini juga sering kali digunakan atau sering kali dipakai oleh para gamer di luar sana gitu, teman-teman. Dia tuh sering setelah dia melakukan gaming atau kegiatan gaming online, biasanya mereka akan melakukan interaksi dengan keluarganya atau dengan temannya gitu, untuk mengurangi fokusnya terhadap game tersebut atau menghilangkan perhatiannya terhadap game tersebut. Nah, ini yang namanya adalah attention switching. Kemudian ada parental monitoring. Parental monitoring ini adalah pengawasan orang tua, teman-teman, meminta bantuan orang tua dalam mengingatkan batasan penggunaan gadget kita. Nah, dengan meminta bantuan orang tua kita secara tidak langsung, kita juga akan diberikan perhatian lebih dari orang tua kita karena kesungguhan kita dalam mengurangi hal yang kurang baik ini.
dengan kita memberikan pemahaman kepada orang tua, ibu bantuannya ya, kalau seumpama saya terlalu banyak menggunakan HP bisa diingatkan. Nah kayak gitu orang tua juga pasti lebih terbuka, oh anakku sekarang sudah sadar bahwa oh ternyata kebanyakan main game online itu juga akan mempengaruhi masa depan saya dan fisik, baik secara emosional maupun mental saya, bahkan fisik juga bisa terpengaruh gitu teman-teman. Kemudian cara selanjutnya yang bisa dilakukan adalah resource restriction atau pembatasan sumber daya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menabung atau mengurangi dan membeli hal-hal yang berbau game akan mengurangi keinginan dalam bermain game. Secara tidak langsung, kalau seumpama kita mau menabung dan mengurangi budaya konsumtif kita terhadap game-game, itu juga akan mengurangi keinginan kita dalam bermain game gitu teman-teman. Dengan pembatasan penggunaan uang ini, kita bisa mengalokasikan dana lebih baik dan tidak menggunakan semua uang kita untuk bermain game. Dengan kita membatasi dana yang kita keluarkan untuk top up game atau bermain game ini, secara tidak langsung waktu kita yang kita spend untuk game itu akan berkurang juga gitu teman-teman. Kesimpulannya, adiksi game online ini sudah ditetapkan. Adiksi game online. Kesimpulannya teman-teman, adiksi game online saat ini sudah ditetapkan sebagai salah satu gangguan mental, yakni kecenderungan seseorang untuk bermain game online secara berlebihan dalam durasi yang lama dan dilakukan secara terus-menerus. Tentunya sesuatu yang berlebihan juga tidak selalu berdampak baik. Banyak dampak negatif yang muncul dan berakibat fatal jika sampai seseorang terjerumus ke dalam adiksi game online ini. Nah, harapannya teman-teman, setelah teman-teman mengetahui dampak yang bisa teman-teman dapat saat teman-teman kebanyakan main game online, kemudian cara pencegahannya yang bisa kita lakukan saat kita agar tidak termasuk ke dalam adiksi game online ini, harapannya teman-teman bisa menerapkan apa yang teman-teman dapat dari video pembelajaran kali ini. Ingat teman-teman, sebuah gadget itu digunakan adalah untuk mempermudah kita, untuk kita jadikan alat sebagai sarana kita dalam mempermudah kehidupan kita, bukan kita yang dipersulit oleh gadget itu sendiri. Guru saya pernah menyampaikan bahwa jadilah user yang baik, bukan jadi user yang dimanfaatkan oleh gadget itu sendiri gitu teman-teman. Ya kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka kedepannya juga kita akan lebih sulit saat kita sudah masuk ke dalam adiksi game online. Mungkin cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut akan lebih sulit gitu teman-teman. Jadi harapannya dari setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa menerapkan dan bisa mengurangi penggunaan gadget teman-teman. Teman-teman bisa menguranginya dengan berinteraksi dengan teman-teman yang lain atau berkomunikasi dengan keluarga, dan itu juga tidak ada efek negatifnya juga saat kita berkomunikasi dengan keluarga, bahkan itu akan lebih menguatkan hubungan kita dengan keluarga. Sekian dari Bapak, apabila ada kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di kelas nanti atau di video yang akan diupload setelah ini. Bye.